Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman juragan online. Nah, ketemu lagi Halo, nih dengan, halo Mas, udah terkonek ya? Oke, halo. tes, tes, Ya, nah, tes, alhamdulillah, tes, rabbil alamin. Kita bertemu lagi di tes, tes. webinar juragan online. Selamat malam teman-teman juragan online. Ya, ah, oke, udah bisa. Oke. Ah, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, eh terima kasih teman-teman. Halo. Siapa ini yang sudah hadir? Siapkan kopinya mungkin atau buku catatannya. Kali ini kita akan sharing-sharing. Udah deket datang nih pemateri kita yaitu Mas Yogi, Mas Rahmadi Yogi Yogiantoro. Halo Mas, assalamualaikum. Halo. Oke, kayaknya masih masih ada hal teknis nih yang perlu diperbaiki ya. Oke, teman-teman, eh eh, jangan lupa ya, webinar ini merupakan bentuk bentuk kepedulian kami ya terhadap selama bulan Ramadan ini kita akan bertemu ya di webinar yang akan dilaksanakan setiap sebelum buka puasa dan sholat tarawih. Kita akan kedatangan banyak pemateri dan suhu-suhu yang akan berbagi tipsnya bisnisnya, akan sharing bisnisnya, sharing ilmunya kepada kita semuanya, yang tujuannya gimana kita bisa bertahan di masa COVID ini. Oke, Mas Yogi, Halo, 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 assalamualaikum. sorry, nggak dengar suaranya Mas Yayan. Oke, halo, Mas Yayan, halo, masalah nggak teknis. dengar Halo, suaranya. Mas. Halo, Mas. Bisa Tes, dengar, Mas? tes. Hilang, hilang. Cek, cek, cek. Oke, oke, oke. Oke, halo. Bisa nggih? Halo, Mas. Halo. Halo, Mas Yogi. Oke. Mohon maaf, teman-teman. Ini kayaknya masih ada hal teknis yang harus diperbaiki ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, hal seperti ini karena di sini webinarnya kita online ya, jadi nggak ketemu secara langsung. Mas Yogi juga berada di rumahnya. Halo, Mas Yogi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Yayan. Alhamdulillah. Nah, bisa akhirnya tersambung juga. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Nah iya. Puasa nggak sampean? Puasa Mas, alhamdulillah ini tadi lancar. Kedua ya, puasa kedua alhamdulillah lancar. Meskipun di luar juga Alhamdulillah. lumayan panas, tapi alhamdulillah Hmm. lancar. Mas Yogi juga insya Allah lancar juga pastinya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Oke, semoga lancar terus sampai akhir Ramadan. Dan Amin, kita amin. juga bisa lancar terus berbagi informasinya di sampai akhir Ramadan. Ya, Amin, amin, teman-teman, amin, amin. alhamdulillah kita sudah tersambung dengan pemateri kita. Salah satu suhu juga yang akan sharing ilmunya kepada kita semuanya ya. Karena kita akan dapat ilmunya. Oke, siapkan mungkin kalau ada teh, siapkan tehnya. Kalau ada kopi, siapkan kopinya atau catatan. Uh, Kali ini Mas Yogi akan share ilmunya kepada kita, yaitu dengan tema mindset bisnis yang harus dimiliki UKM dalam menghadapi krisis COVID-19 ini. Ya, tidak bisa dipungkiri keadaan COVID-19 ini sangat memukul pembisnis ya, Mas ya. Betul, betul, betul. Semuanya sangat terpukul. Nah, Betul, ini betul. sebelumnya biar teman-teman kenal nih sama Mas Yogi juga. Mungkin bisa perkenalan nih Mas sama teman-teman semuanya, sama sahabat juragan online, biar teman-teman tahu atau mungkin ada sahabat dari teman-teman Kadin yang juga hadir juga. Bisa komen nih kalau yang hadir, siapa yang hadir ini, saya ingin tahu nih siapa yang hadir. Belum kelihatan ya yang hadir siapa aja, Oh, belum belum kelihatan sih. kelihatan ya. Oke, ya. Kalau mungkin Tapi bisa ini kenalan. uh,
Nanti akan muncul sip suara oke. Wah, ini Mas Paiman ini ya, Paiman. Halo. Halo Mas, Assalamualaikum. Lancar, sukses Halo, logonya. sehat Mas, mantap. Oke, Pak Joko Aribowo. Oke, monggo Mas perkenalan dulu biar teman-teman semuanya tahu siapa Mas Yogi dan apa yang usaha Pak Yogi apa, jadinya bisa ini Pak Re hadir. Banyak juga ya. Dari Pak Re hadir. Oke, monggo Mas perkenalan dulu biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Yayan sebelumnya. Bentar. Saya pesan aja nih buat yang nonton duluan ya. Ini omongan saya ini nanti ke depan tidak seberapa penting loh ya. Ya maksudnya kalau bisa membangun bisnis kita ya pasti penting lah dicatat, perlu dicatat juga nih. Ya. Artinya nanti saya akan sedikit sharing, kita bersifatnya nanti diskusi aja Mas Yayan ya. Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja Mas. Jadi kalau teman-teman ingin tanya atau apa atau sharing, monggo bisa nanti kita langsung tanggepin juga. Jadi bukan bermaksud menggurui, mohon maaf teman-teman, karena kalau saya lihat di flyer itu, wah itu narasumbernya hebat-hebat semua itu, saya jadi minder gitu. Alhamdulillah kita bisa terhubung langsung dengan Mas Yogi juga, dan nanti ada pemateri-pemateri nasional juga yang akan sharing dengan kita. Masya Allah. Free juga ini, nanti free, tapi tujuannya kita untuk bantu Mas ya, bantu teman-teman yang saat ini terdampak karena wabah ini ya, ombak wabah ini. Ya. Masya Allah. Ya. Sebelumnya saya salut juga dengan programnya Juragan Online ini sangat luar biasa, membuat sangat bermanfaat banget di masa seperti ini gitu, di masa kita yang di rumah saja. Ini ada kegiatan yang saya kira positif banget dan bisa ditiru, bisa dikembangkan. Nanti saya izin kalau perlu nanti dari pihak kayak pemerintahan itu juga perlu juga Mas nanti kayak gini. Oke, boleh lah nanti bisa disambungkan aja. Siap. Jadi sebelumnya kawan-kawan, ini terima kasih sekali saya diminta sama Mas Yayan untuk berbicara. Ya, kita diskusi bersama. Nama saya Yogi, saya diamanai sebagai Ketua Kadin Kabupaten Kediri periode 19 sampai dengan 2024. Ya. Dan Kadin itu apa sih? Kadin ini mungkin sudah banyak yang tahu teman-teman. Kadin ini singkatannya kan Kamar Dagang dan Industri, gitu ya. Jadi kita kita mitra pemerintah di bidang ekonomi, gitu ya. Dan organisasi kita dilindungi secara undang-undang, udah dari pusat, kemudian sampai dengan daerah. Kita semacam kalau misalkan di organisasi yang lain itu sama dengan mungkin Karang Taruna ya. Cuman Karang Taruna adalah di bidang sosial. Kalau kami di ekonomi, dan kami ini membawai banyak Mas Yayan, kami membawai ada asosiasi-asosiasi, jadi asosiasi mulai konstruksi, pengadaan, kemudian apalagi ya bisnis retail dan bisnis hampir semua bidang lini itu gabung Mas ya di Kadin saya rasa. Ya, hampir semua bidang lini. Kalau zaman dulu, zaman seperti eranya sebelum reformasi, Kadin itu mempunyai job desk yang kuat dengan pemerintah. Jadi artinya Kadin itu di zaman sebelum reformasi itu sangat berkaitan erat ya dengan pemerintah. Misalkan untuk mendukung proyek-proyek, untuk mengkoordinir biar kondusif dan lain-lain itu melalui Kadin. Tapi kalau setelah reformasi ini tidak, kita nggak bisa seperti itu kan. Udah beda sekarang. Tapi tetap kita organisasi mitra pemerintah itu tetap. Dan tugas kita yang jelas ya membantu, kalau kita di kabupaten, berarti kita membantu bupati untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Kediri, gitu kan. Jadi semua lini, gitu. Karena semua lini kan ada perwakilannya di Kadin itu, jadinya
ada Betul. mungkin peraturan apa yang terkait usaha tertentu atau bidang tertentu bisa langsung tersampaikan juga melewati Kadin ini, Mas, ya? Betul 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 betul. Oke oke. Jadi seperti misalkan, eee, kenaikan upah buruh gitu misalkan. Untuk kenaikan upah buruh, Mhm. ya kami ikut menentukan. Kami ikut, Mmm. koordinasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja gitu ya. Terus kemudian terkait misalkan nilai inflasi yang semakin menaik gitu kan. Oke. Nah kami juga, eee, ada kaitannya di situ, di Kadin. Jadi Oh, intinya ada peran juga untuk menahan misalnya inflasi nggak terlalu turun juga. betul betul. Jadi karena kami ini Mhm kan mhm. kumpulan pengusaha, Mas. Ya Pengusaha. Jadi itu pun kalau ya. kita seluruh pengurusnya kalau ketemu nih repot nih gitu kan, maksudnya jarang banget ketemu karena mereka pada Karena orang sibuk semua. sibuk-sibuk semuanya, punya bisnis masing-masing. Sibuk semua dan master semua, saya aja nih Ah, yang iya paling bener-bener. ecek-ecek. Ah, wah merendah nih Mas Oki. Oh, ada Pak San, ya kan tadi yang komentar ada Mas Ya, Iman, itu kan heeh luar heeh. biasa. Ini Gitu ada Mas dari Yaya. Rameza tadi sepertinya ya. Ada dari Eh, Rameza Mas Bu Doni, Mas Doni Randang. Gurahi, top. Weh, Masya Allah Mas Wah, Yoso Mas juga. Yoso. Halo, Ampun suhu. Mas Yoso. Ini Gitu ada Mas Pak Yaya. Ardian Cahaya, Mas Raffi juga ini. Wah, Wih, Mirchan Moderator Masya hadir. Allah. Andri Ini Sini, kalau wah luar yang biasa. nonton orang-orang seperti ini, saya izin live dulu ya. Wah, semuanya hadir karena penasaran Mas dengan ilmu apa ini yang mau mau Mas Lah Yogi iya, share ya mungkin. saya jadinya minder nih kalau Nah, yang nonton orang-orang seperti ini jadi minder saya. oke, mungkin eh, biar biar apa namanya teman-teman juragan online juga tahu juga sih. Nah, Heeh, biar heeh. bisnisnya Mas Yogi ini selain ketua Kadin Mas ya, ketua Kadin kan yang sekarang menjabatnya. Nah, mungkin Ya. bisnisnya Mas Yogi sendiri itu apa sih? Mungkin biar teman-teman tahu Mhm, mhm, mhm. di Ya, bidang jadi apa. kalau yang Waalaikumsalam Mas Norik. Wah, Jadi Mas Nurik. kalau yang di bidang kami sendiri itu saya bergerak di ini Mas, saya sendiri jualan solar industri ya. Kami bergerak di solar industri, kantor kantor saya sendiri itu ada di Jakarta. Cuman Solar eh industri itu yang untuk hmm, itu Mas ya, matahari itu bukan? maksudnya matahari enggak Atau untuk pabrikan Mas, anu? untuk pabrik untuk di luar daripada BBM Oh. ya. Oh, solar solar Heeh. oke oke. Oh, oh, oh. Heeh, terus kemudian kami juga bergerak di jasa konstruksi, terus Mhm, kami juga main apa wahana-wahana permainan, terus mhm, ada mhm. slide kayak yang panjenengan lihat di Gumul Paradise Island di Gumul waterpark ya, kita. Gumul Paradise. Jadi Ah, membuat slide-nya itu kayak gitu slide-nya ya. dan lain-lain itu. Oke. Nah, terus yang Wah. terbaru kan kerjasama dengan Mas Yayan yang terbaru. Wah. Wah, Ma- ini Subhanallah ini. Oke, wah ini menarik. Pastinya di Hmm, semua bidang ini kita nggak bisa mungkiri Mas ya, di hmm, kondisi krisis COVID ini ya, hmm, ombak dari wabah COVID-19 ini lumayan hmm, besar juga ombaknya dan kita nggak tahu kapan kapan ini berhenti. hmm, Kondisi seperti ini sampai kemarin kita nggak tahu juga. Nah, hmm. dan banyak memukul sekali pengusaha-pengusaha yang terutama pariwisata ya, terutama Mati, bisnisnya yang di mati bidang wisata. pariwisata itu, terus bisnisnya yang di mall udah nggak bisa ngapa-ngapain juga, Hmm, 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 totally totally harus close juga, terus hmm, hmm. bidang transportasi juga pasti akan sangat terdampak terus. Nggak hanya Ah, itu ah, aja, ah. ada banyak-banyak bidang usaha pun juga terdampak, kuliner misalnya, Ya, apalagi yang masih kelasnya UKM. Dan ini pun ombak besarin pun memukulnya nggak hanya kelas UKM juga betul, betul. dari bahkan kelas makro juga akan terdampak sendiri. Nah, Hmm, nah hmm, hmm. ini mungkin kalau punya Mas Yogi sendiri juga pasti akan merasakan dampak juga ya, penurunannya kan pasti juga merambat juga Mas ya Hmm, hmm, saat hmm, ini. hmm. Hmm. Jadi Terus kalau Mas, pandangan, hmm, gimana Mas? jadi yang saya sebutkan tadi itu Hmm. yang bisnis-bisnis kami sendiri itu Mas, Hmm. saya boleh bilang itu mati semua Mas, Wah, mati semua dari
sampai pada konstruksi pun yang kami rencana kemarin mau ngerjakan di Bali untuk proyek villa itu pun dipending Mas. Itu pun nggak berani. Jadi benar-benar saat ini memang kita tiarap. Nah, jadi semua yang tadi saya sebutkan tuh saya ini dulu ya. Saya tiarap dulu dan saya coba lagi berpikir dan ini sudah kami mengambil langkah. Saat ini saya kan lagi progres yang kemarin saya cerita ke Mas Yayan untuk kita membuat hand sanitizer dan alkohol itu kan, alkohol untuk rumah akhirnya sakit. Beralih Mas ya, harus beralih ke yang saat ini. Karena kalau memang kondisi bisnisnya misal di mall atau di apa kan sudah mati kutu, nggak bisa ngapa-ngapain kalau kondisi COVID kayak gini. Dan kita juga nggak tahu nih kondisinya sampai kapan ini gitu kan. Saya boleh cerita sedikit Mas. Kemarin itu Masya Allah Mas, di salah satu kan saya juga mengelola ada bisnisnya keluarga ya. Kami mengelola yang di bidang pariwisata yang di SLG itu ada waterpark itu. Ya. Jadi sangat menyedihkan saya terpaksa memulangkan ada 30 karyawan di tempat kami. Itu karena benar-benar tutup gitu. GPI waterpark kita udah tutup, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ada pemasukan juga sampai. Nggak ada pemasukan. Gitu. Ya benar-benar. Nah, begitu kita ngomong itu Mas, Masya Allah. Teman-teman itu Masya Allah udah pada nangis semua, dia bingung gitu kan. Saya masih di depan masih tegar, tapi begitu saya masuk mobil Mas, saya nggak bisa nahan juga, Mas. Emosi saya. Jadi saya nggak sadar ya, saya netes juga gitu. Iya kan. Nah, sekarang kita mikir, saya jadi mikir. Terus ini teman-teman ini nanti penghasilannya dari mana? Kalau mereka nanti misalkan cari kerja di luar, mereka juga nggak bisa. Orang yang di luar juga pada PHK semua kan. Gitu kan mereka pabrik-pabrik ini kan juga mem-PHK karyawannya semua gitu kan. Iya banyak sekali sih yang mau nggak mau harus PHK juga. Benar. Dan pasti nggak bisa juga nyari kerja juga kondisi kayak gini. Ya, dan lagian ada yang sudah ikut saya dari awal bukanya perusahaan gitu kan, dia sampai Mas tolong Mas gimana Mas carikan solusi. Ya insya Allah kita pikir karena gimana pun juga Mas, kita ini diamanai sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi leader gitu kan. Kalau kita nggak memikirkan nasib mereka, wah ini saya kira salah gitu loh. Saya kira salah. Kalau kita hanya cuma profesional, perusahaanku bangkrut, terus kita nggak bisa danai, terus kamu pecat, ini saya kira kita nggak punya hati gitu ya. Ini dan sebenarnya proses untuk kita memulangkan mereka itu juga berat dan proses panjang. Saya juga negosiasi pada para stakeholder gitu kan. Kalau bisa janganlah, terus kalau enggak pesangonnya harus sekian gitu kan. Jadi aduh sedih Mas, serius sedih. Gak kuat saya waktu itu. Aduh benar-benar. Akhirnya gini, saya punya ide gitu waktu itu. Gini sekarang kan di grup masih ada nih grup teman-teman karyawan. Ayo sekarang saya punya produk ngambil, bukan produk saya sendiri. Jadi ada kayak yang Mas Yayan lakukan tuh, apa tuh ada masker, ada hand sanitizer, juga jam tangan juga ya kan, jam tangan itu saya suruh jualin mereka. Kalau mereka bisa menjualkan, mereka dapat sekian persen. Karena pada detik ini yang bisa dilakukan cuma dagang gitu. Ya. Itu kan cuma bisa jualan aja. Cuma jualan dan itu enggak semua barang bisa dijual juga gitu di masa kayak gini. Karena banyak orang yang saving juga kayak contohnya aja fashion ya. Yang biasanya di bulan Ramadan atau mendekati Idul Fitri fashion itu harusnya panen. Tapi karena kondisi kayak gini itu waduh mau nggak mau harus menunda panen juga atau mungkin malah nggak panen ini waktu bulan Idul Fitri karena nggak ada mudik. Kayaknya gitu. Lebaran juga nggak bisa, nggak ada silaturahmi juga gitu. Lah itu. Fashion, pariwisata ya kan yang Lebaran ini. Ya, benar. Itulah Mas. Jadi kita prihatin lah ya. Prihatin cuman untuk para entrepreneur tetap harus, kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Gitu kan. Kita tetap nggak boleh berhenti sampai di sini. Jadi saya pun kemarin begitu kita mati semua itu, saya pun bingung Mas. Saya itu sempat
ya karena juga apa namanya, kita harus isolasi di rumah ya. Tapi saya Ya, tuh benar. diskusi sama istri gitu, bingung gimana dek ini dek, apa ya, muter apa ini gitu kan. Akhirnya kontak, saya yang cerita Mas Yayan waktu itu, kebetulan Ya. terus kemudian ada teman bekerja di salah satu perusahaan farmasi dan oke gitu ya, dan dia oke, ternyata kebutuhannya besar untuk alkohol dan hand sanitizer gitu kan. Oke. Nah, cuman saya Oke. pun pergerakannya tidak langsung membuat pabrik kan, karena kalau kita langsung bikin pabrik butuh waktu yang lama dan modal yang Dan besar. modal yang besar juga. Apalagi juga Jadi di luar bidangnya dari yang biasanya Mas Yogi lakukan ya. Biasanya kan iya, konstruksi dan sebagainya, tiba-tiba langsung ke kesehatan. Nah itu juga pasti keputusan yang juga banyak pertimbangan juga kan Mas ya gitu. Karena kita bergerak di bidang yang apa ya, kita nggak tahu medan. Kita nggak tahu medannya seperti apa. Kita nggak tahu medannya seperti apa dan marketnya seperti apa. Ya ya itu tantangannya gitu kan. betul, 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 Tantangannya. Nah, betul. kira-kira gini Mas Yogi, apa sih yang harus kita lakukan di masa kayak gini? Kembali ke tema yang mau Mas Yogi sampaikan kan mindset ya, mindset bisnis. Apa sih yang harus kita miliki dalam masa krisis kayak gini? Nah, kan pasti akan berbeda juga. Saya membaca beberapa literasi juga kondisi krisis di tahun 98 sama kondisi krisis di tahun ini ya di ombak COVID-19 ini juga beda karena kalau dulu di 98 UKM nggak terdampak, tapi Ya, sekarang UKM terdampak. waduh kacau. Dulu masih yang Wah, menyelamatkan 98 yang menyelamatkan masih ada UKM, tapi sekarang betul, UKM terdampak juga. Nah, betul, kira-kira betul, pola betul. pikir seperti apa yang harus kita miliki, Mas, atau mindset seperti apa yang harus kita miliki dalam menghadapi ini gitu? Ini kita harus sepakati dulu nih ya. Kita harus sepakati dulu di sini sebelum saya nanti panjang lebar. Saya selalu kalau kondisi kita misalkan bangkrut seperti ini ya, luar biasa kita Ya, jatuh seperti ini, semuanya harus kita sepakati, semuanya atas kehendak yang di atas. Ya, artinya ini semua ini ya sudah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu itu, kedua rezeki juga sudah ada yang ngatur gitu kan. Nah, sebelum saya panjang lebar nanti saya akan kembalinya ke yang saya omongkan ini gitu loh Mas. ya. Hmm, Kembalinya akan yang saya omongkan ini gitu. Jadi gini, kalau kita tahu bangkrut ini kan berat ya. Misalkan ya, gini. Saya harus memulainya ini untuk mengambil mindset. Misal kita panjenengan Mas Yayan kan juga sekolah ya, dari SD, ya. dari TK, Hmm, SD, SMP, SMA gitu ya. Terus kemudian sampai kuliah ya Mas Yayan ya. Sampai ya. kuliah. Alhamdulillah. Nah, pernah nggak Mas Yayan menghitung kira-kira biaya berapa sih yang dikeluarkan dari TK sampai dengan kuliah itu? Pernah nggak dihitung Ya, dulu? nggak pernah sih Mas. Nggak pernah kan? Nggak Nggak pernah. pernah Kita kan? nggak menyadari juga. Nggak menyadari Nggak kan? nyadari juga. Tiba-tiba aja udah selesai masanya gitu kan. Nah, kalau kita bikin kira-kira aja ya, saya kira-kira aja, itu kan mungkin rentang waktunya antara 17 sampai 20 tahun ya. Ya, benar. 17 sampai 20 tahun. Saya kira mungkin bisa jadi itu habis sekitar ratusan juta atau 1 miliaran mungkin, atau sampai Ya. miliaran ya. Iya kan? Kalau misal Kemungkinan apalagi kuliahnya di favorit atau apa pasti akan juga sampai segitu ah, juga gitu. itu soalnya mungkin juga bisa jadi makan, bensin, seragam ya kan, Ya. lifestyle dan Hmm, lain-lain ya kan. hmm, Nah, hmm. tapi dan kita lulus gitu kan, Mas Yain lulus kan. Nah, terus kemudian dari situ pernah nggak itu kita bilang bahwa kita sudah mengeluarkan biaya segitu banyak, terus kita ngomong bahwa itu adalah bangkrut. Enggak sih. Nah, artinya gini, Karena ini ya, gimana? benar, Teruskan benar. dulu. Enggak, kita nggak bisa mengatakan itu, wah ini kita rugi banyak ini karena sekolah dan sebagainya. Tapi ada hal yang kita dapatkan juga gitu maksudnya. Betul. Nah, Benar, gitu mas ya. begitu pula bisnis, Mas. Gitu Oke, kan? Begitu pula bisnis. Ini sebagai contoh misalkan saya
salah satu CEO juga di bidang pertambangan, kebetulan milik keluarga gitu ya. Terus waktu saya belajar di bidang pertambangan ini, saya belajar pada masternya waktu itu ada namanya Pak Julius ya. Ini master di bidang ini. Terus saya tanya, Pak, terus ini bisa ini enggak ya? Misalnya kita baru mulai akan izin terus kemudian ngebor nggak keluar minyaknya, kita rugi ratusan juta. Menurut Pak Julius gimana? Gitu kan saya tanya gitu. Terus beliau bilang, loh kalau di bidang pertambangan Mas Yogi rugi cuma ratusan juta, itu sama dengan kita di level pendidikan tuh kita di level TK, dia bilang gitu. Loh, ratusan juta kok TK Pak gitu kan saya bilang. Loh iya, karena ini bidang pertambangan gitu kan. Nah, kalau Mas Yogi sudah mencapai nilai miliar, itu Mas Yogi baru level itu SMA gitu. Kalau ruginya miliaran itu level SMA. Level SMA. Itu kan. Terus iya benar. Terus kemudian kalau ini ratusan miliar di bidang pertambangan, ya itu baru bisnis yang sesungguhnya gitu. Artinya bisnis itu yang keluar seperti itu, resikonya seperti itu. Jadi kita mencoba ada resiko yang dikeluarkan juga. Jadi kita mencoba pola pikir kita, bangkrut atau rugi pada saat ini kita samakan dengan kita mengeluarkan uang sekolah. Ya. Walaupun misalkan nih di bidang teman-teman UKM misalkan dinilai 10 juta atau 20 juta, itu mungkin dia sudah stres misalkan ya, udah merasa, waduh, aku gagal nih, gimana ini aku gagal ini. Gimana ini prosesnya ini kan ya. Prosesnya gimana ini gagal nih 10 juta, 20 juta. Nah, kalau kita memikirkan itu sampai di situ saja, artinya seorang entrepreneur, seorang yang sukses menganggap itu adalah sebagai uang sekolah. Tapi kalau orang yang memikirkan bahwa aku gagal dan aku selesai, ya sudah dia stop sampai di situ aja, Mas. Ngerti nggak maksudnya? Ya, paham. Berarti ya udah stuck di situ. Stuck di situ, gitu kan. Tapi kalau kita memikirkan bahwa, waduh aku ini sebagai uang sekolah nggak apa-apa lah, gitu nggak apa kan? Terus ya udah dia akan jalan. Ya itu resikonya untuk bisnis kayak gitu, kayak gambling seakan gitu ya Mas ya. Jadi kondisi kayak gini pun kita juga nggak bisa mempertimbangkan juga di luar perkiraan semuanya ini. Yang harusnya plan-nya tahun ini bisnisnya tumbuh malah tumbang. Bisa jadi Mas kayak gitu juga. Benar. Sekarang kita tahu nggak sih Mas Yayan, misalkan zaman sekarang tahu nggak kalau orang-orang yang sukses di dunia ini, artinya dari sisi materi ya, orang yang sukses di dunia ini pernah nggak ada yang merasakan nggak pernah bangkrut? Nggak pernah. Misalkan, pasti ada rasanya gagal ya. Iya toh. Pasti adanya gagal. Iya, pasti gagal. Makanya. Jadi kalau kita ambil step gitu ya, kita ambil step itu bisnis awal mulai bisnis start, terus kemudian naik. Ini naik itu masa sulit pertama gitu ya, masa sulit pertama. Kemudian naik lagi ke atas, ini bisa bangkrut, bisa naik lagi ke masa sulit kedua, baru gitu naik lagi ke arah stabil, kemudian baru sukses, gitu ya. Nah, sukses ini parameternya juga beda-beda. Artinya sukses ini mungkin bisa jadi, dia sudah bisa melebihi daripada operasional perusahaan, atau lebih atau untung gitu ya, lebih untung daripada menutupi operasional perusahaan gitu ya. Nah, semuanya ini melalui bangkrut. Sedikit yang tidak melalui bangkrut, nah itu Masya Allah, itu mungkin bisnisnya Rasulullah ya itu ya, nggak pernah rugi gitu ya. Rasulullah. Nah, perhitungannya tepat semuanya. Iya, karena wahyu gitu ya. Nah, kalau sekarang kayak misalkan siapa nih yang besar-besar, almarhum Bob Sadino, ini juga pernah merasakan bangkrut gitu kan. Terus sama Erick Thohir ya kan, coba itu lihat cerita-ceritanya, bukunya itu. Ya kan, makanya. Khairul Tanjung juga sama. Khairul Tanjung. Sekarang nggak jauh-jauh lah ya. Benar. Di apa namanya? Yang mau ngisi di Juragan Online kan ada juga tuh Mas Bagas tuh. Ya benar. Ya. Ini nggak nonton dia ya? Ini kurang tahu. Mas Bagas itu nonton gak coba di usia 18 tahun Mas Bagas punya utang berapa? 1 miliar 1 M. Iya 1 M ya.
Nah iya, terus SMA sekarang dia, utang 1 M ya. nah iya, Sekarang udah di hal yang mungkin wah di usianya itu wow sekali gitu kan. wow sekali. Zaman Wah, saya SMA, saya cuma ngertinya minta uang sama orang tua, Mas. ya bener. Ini punya utang Gitu 1 M kan. SMA. Makanya. Nah, artinya Ya bener, ini menarik sekali nih. Benar sekali menarik heeh, Mas. orang-orang yang Heeh. saya sebutkan tadi, orang-orang yang punya apa namanya, yang sukses dalam arti duniawi ini kan, Ya. mereka kan berarti punya mental yang masya Allah gitu kan. Hmm, Mentalnya hmm. bukan mental tempe, bukan mental ecek-ecek gitu loh, Mas. Ya Ya kan? benar. Nah ini yang harus kita apa istilahnya ya, kita bangun ya terhadap teman-teman pengusaha mikro, pengusaha kecil, Ya. UKM dan lain-lain. Nah, Mas Yayan kan juga kenal yang namanya Pak Gatot ya, Pak Gatot GTT. Ya benar. Hmm, Nah, hmm. saya juga salut tuh dalam kondisi seperti ini, UKM kan mati semua nih, banyak Wah, yang inilah ya drop terdampaknya ya. besar lagi. Apalagi yang Hmm. pusat oleh-oleh ya ini. Ya, apalagi Satu yang oleh-oleh. usahanya pusat oleh-oleh. Waduh, ini pasti. Iya. Lah di tempat kita aja di kantor Kadin yang lantai bawah udah ditarik Ya, semua kan? ditarik semuanya karena gila ini. Udah nggak ada yang beli. Nah, Pak Oke, Gatot ini menarik, menarik. melakukan sekarang ini bisnisnya jemput bola, Mas. Dia dulu tidak pernah keliling kan, jualan tahu keliling kayak ingat nggak yang apa itu yang apa sih yang tahu lima Tahu bulat ratusan itu ya? enak, itu Wah tahu ya bulat benar, ya, kayak tahu tahu bulat. bulat ya. Lah itu sekarang Pak Gatot bikin kayak gitu, keliling. Oh, Ya ini terjun ke coba bawah lagi. Terjun ke bawah iya. lagi ke itu lagi. Jadi dia Oke. benar-benar jemput Berarti bola. gini Mas ya, mindsetnya ya kondisi kayak gini itu ya inilah namanya bisnis ya. Yang namanya bisnis pasti ada resikonya. Ada resikonya Betul. kalau mengambil keputusan menjadi pengusaha atau seperti ini ya seperti ini resikonya. Heeh. Step-step ya Jadi kita menjadi step heeh. atau tangga kita untuk bisa naik ke atas lagi seperti itu Mas ya Ya, mungkin kira-kira ya kalau saya simpulkan ya. tapi kebanyakan untuk Hmm. ke sana kan melewati yang namanya rugi atau bangkrut itu tadi. Ya, Nah, terus dan kemudian itu nggak mudah gitu. heeh, ada lagi Mas, jadi yang namanya pengalaman, ya kan? Pengalaman ini kadang itu apa ya, bisa kita bilang jauh lebih berharga daripada bangkrut itu sendiri. Hmm, hmm. Ya, misal nih, kita sebagai entrepreneur ya Mas, sebagai teman-teman ya, sebagai pengusaha. Jadi teman-teman ini kan harus menganggap bahwa gini-gini, bahwa sebagai seseorang yang pernah bangkrut, Anda itu mendapatkan Hmm. sesuatu yang penting. Ya, Jadi teman-teman yang pernah bangkrut, itu harus menganggap bahwa Anda mendapatkan sesuatu yang penting. Apa itu pentingnya, Mas? apa Pengalaman Mas gitu. kira-kira? Pengalaman. Oke. Suatu hal Pengalaman. yang melekat ini. Ini melekat, Iya. pengalaman tuh melekat yang nggak bisa ditiru oleh semua semua di copy, nggak bisa di copy ya. Nggak bisa di Iya, jadi copy, nggak bisa di copy. misal jadi misal apa ya namanya? Uh, misalkan nih ada bisnis UKM ya, bisnis UKM. Saya kemarin juga mendengarkan dari Pak Anjar ya, luar biasa, masya Allah. Salut juga dari Pak Anjar. Misalkan dari bisnis UKM baru mau jalan, gitu kan? Kalau saya mengamati selama saya menjadi ketua Kadin ini, kenapa sih kadang-kadang kok mereka ini rugi gitu ya? Apa ini Ya, gitu? Kemudian saya tanya-tanya, kami tanya-tanya, oh ternyata faktornya kebanyakan yang terjadi adalah mereka itu menggabungkan antara rekening pribadi dengan rekening perusahaan. oke. Keuangannya Mas ya, Keuangan gitu loh. Loh, jantungnya. Biasanya kalau dalam bisnis kan jantungnya kan keuangan ya. betul. Nah sekarang jualannya laku apa enggak? Laku jualannya. Ada customer nggak di situ? Ada customer yang beli. Hmm, Cuman hmm. dia nggak ada uang untuk kulak gitu loh. Karena Ya apa? benar. Uangnya kepake. Terpakai. Ya benar-benar. Terpakai. Nah, Hmm, dari hmm, hmm. situ kita kan jadi belajar kan. Kita dapatkan apa dari situ? Pengalaman kan. Ya Kita benar. dapat pengalaman. Hmm, Nah, hmm. sedangkan pengalamannya apa? Oh, jadi nanti kalau misalkan saya bikin bisnis lagi atau UKM lagi, berarti ini akan saya pisah. Gitu Hmm, kan. hmm, Ini akan hmm. saya pisah nih. Apa namanya? Rekening misalkan dari situ. Terus Oke. misalkan nih dari
UKM misalkan misalkan ditipu gitu ya. Kita ditipu oleh Ya. teman atau ditipu oleh buyer atau pembeli, dia piutang misalkan gitu kan. Dia piutang, kalau piutang itu katakanlah biasanya 3 bulan sampai 6 bulan ya, Mas. Oke. Nah, pada waktu jatuh tempo ternyata si buyer ini nggak bayar. Gitu kan? Nggak bayar. Nah, akhirnya jadi rugi kan, jadi bangkrut kan? Ya, karena uangnya ngendap di situ. Ngendap ya, nggak bisa beli Berputar supplier lagi. kan, cash Ya, flow-nya benar. mandek kan. Nah, di situ akhirnya apa dapatnya? Dapatnya ya pengalaman, tapi itu berharga banget gitu loh, Mas. Iya loh. Ya. Akhirnya nanti kalau misalkan dia mau ini lagi, dia akan mungkin selektif pilih buyer, selektif pilih teman, ya kan, pengalamannya di situ kan. Atau kalau enggak, dia akan pengalamannya, oh kalau gitu sistem pembayarannya harus cash misalkan. Ya kan, jadi akhirnya tidak itu akan kan berkaitan sama sistemnya juga dari pengalamannya yang dialami itu ya. Ya, dan pengalaman itu bisa didapat hanya dengan kalau kita mengalami itu tadi, mengalami rugi atau bangkrut itu tadi. Ya, benar. Gitu kan. Bukan berarti terus berarti Mas Yogi kalau saya harus sukses saya harus bangkrut dulu ya, enggak juga, enggak seperti itu. Tapi ini untuk untuk ya biar teman-teman waspada dan hati-hati gitu aja kan. Kita share kan. Itu Mas. Jadi itu suatu hal yang mahal ya kami kira kalau pengalaman ini. Itu saya tekankan mindset yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah bangkrut itu tidak ada sebenarnya. Kata-kata bangkrut untuk seorang pengusaha yang artinya kita punya jiwa fight itu sebenarnya nggak ada, Mas. Oke. Yang ada adalah proses pembelajaran. Oke, prosesnya. Proses pembelajaran. Jadi ya kalau misalkan dia bangkrut dan dia udah selesai bangkrut dan dia tidak ingin melanjutkan ya berarti bisnisnya selesai kan, dia tidak akan mencapai goalnya kan, tidak akan mencapai tujuannya. Tapi kalau untuk orang-orang yang sukses menganggap bahwa bangkrut ini, kerugian ini adalah proses pembelajaran. Oke. Itu. Kita bisa siap-siap gitu kan, dan kita intinya tidak boleh berhenti gitu kan, tidak boleh berhenti sampai di sini, kita harus konsisten jikalau kita udah mengalami proses ini. Jadi pembelajaran proses yang tidak kenal henti lah ya bahasanya. Proses yang tidak kenal henti. Gitu. Tumbuh lah istilahnya, kita kan kalau bisnis kan harus tumbuh ya. Gimana caranya atau gimana fight atau gimana istilahnya prosesnya pembelajaran itu kita terus tumbuh gitu kan. Nggak tahu nanti kita setelah bangkrut bangkit lagi dengan mungkin kita cari mentor kayak di bidangnya gitu kan yang bisa ya cara-caranya kan banyak, nggak tahu kita seperti yang gimana untuk bangkit. Kalau gitu. Kalau dulu kita mainnya offline, terus karena kondisi ini offline nggak bisa, ya harus belajar online juga gitu kan. Iya bener. Nah, bener. Itu kayak ini bisa menjadi solusi. Ke Mas Yayan itu. Saya sama Bajar Mas Dimas. Oke, gitu. menarik sekali. Wah, waalaikumsalam, ini Mbak Kartika hadir. Mbak Kartika ya ini Mbak Kartika. Ya. Siap. Gitu Mas. Jadi dan yang mungkin harus kita saya kalau diundang ke mana universitas, ke kampus-kampus itu biasanya saya selalu bilang untuk entrepreneur itu ini harus melekat nih suatu karakter-karakter yang kita bilang bisa mendekati perfect ya Mas ya. Jadi seorang entrepreneur sejati minimal syarat utama itu sebenarnya kita ini nggak boleh jauh-jauh sama Tuhan Mas. Kita nggak boleh jauh-jauh sama Tuhan. Artinya Tuhan kita Islam, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjanjikan bahwa kita bisa menambah rezeki kita dengan melaksanakan misalkan sholat tahajud, sholat duha, sedekah ya kan.
Kayak kemarin yang dibilang oleh Pak Anjar tuh, wah Masya Allah itu luar biasa. Karena beliau sedikit dalam obrolannya sedikit-sedikit harus sodako gitu kan. Ya itu memang rumus gitu, formula kan. Memang formulanya itu. Satu itu. Kita Kemudian punya kedua rezeki masing-masing dan ada formula untuk mencapai itu gitu kan ya. Jadi formula ini kan sudah ada rumusnya. Kalau di Islam kan Anda sodakoh, pasti akan diganti berkali-kali lipat gitu kan. Ya. Dan itu janji Allah, nggak mungkin bakal meleset gitu. Nggak mungkin bakal meleset. Kemudian yang mendekati sempurna lagi adalah yang jelas jujur, ya, komitmen Mas, loyal, integritas, sama yang terakhir adalah attitude. Ini kalau ini udah semuanya ini, kalau Anda pengen jadi sukses dunia akhirat lah ya, kita bilang sukses dunia akhirat ya ini 6 inilah harus dipegang. Karena kita misalkan dari 6 ini, kita adalah orang yang misalkan kita nggak mengenal Tuhan misalkan. Kita suka misalkan bermaksiat, ya Kak Iso, rezeki kita akan mampet itu. Ya. Ini cerita sedikit ya Mas. Saya pernah awal-awal 2016, tapi insya Allah bukan aib juga gitu ya. Jadi awal-awal 2016 saya mau kerjasama dengan ada perusahaan terbesar se-Indonesia di bidang konstruksi. Tidak usah saya sebutkan, dan itu kami ingin membangun sebuah hotel kalau nggak salah di Ubud Bali. Nah, dan itu CEO-nya itu sudah menunjuk kami sebagai pemenang dan kami yang akan melaksanakan kerjaan ini gitu ya. Kami akan mengerjakan ini. Waktu itu gitu. Oke, wah kita seneng kan. Besoknya kita rencana akan tanda tangan kontrak besok siangnya. Kemudian mengurus pencairan dana di perbankan gitu kan. Waktu itu. Terus, nah teman saya ini, partner saya ini memang agak bandel gitu loh, agak bandel dikit gitu loh. Nah, dia nih pengen merayakan. Kita merayakan. Wah, saya bilang, nggak usah lah bro, nggak usah kayak gini lah. Kita nggak tahu lah, kita tidur aja lah. Besok siapa tahu bangun, terus enak kan, kita fresh. Terus ngotot, akhirnya saya udah nggak mau, ternyata di tengah jalan, dia belok ke tempat ini, kayak klub malam gitu kan. Waduh. Wah, teman saya ini memang beda keyakinan sama kita. Beda keyakinan. Nah, mereka mereka party-party lah ya. Nah, terus kita pulang sampai 2:30, Mas. Cerita sedikit ya. Kemudian terus kemudian jam 8 kita bangun, saya mulai telepon VP-nya, telepon CEO-nya, dan lain-lain. Ini kok nggak ada tanggapan gitu ya. Saya chat juga nggak ada tanggapan. Wah, ini kok udah nggak enak nih feeling saya gitu kan. Akhirnya kita jam 11 kita datengin aja ke kantor gitu kan, di Kuta kantornya. Kita datangi di Kuta. Kami diminta duduk di ruang tunggu VP. CEO-nya tidak mau nemui karena nggak tahu ada apa. Ternyata kita dikabari oleh VP-nya kalau kita nggak jadi ngerjakan, Mas. Coba. Hanya dalam rentang waktu semalam ya. Semalam dan hanya mungkin. Loh, kalau kita berpikiran bahwa wah ini orangnya nggak komit dan lain-lain, nggak iso. Karena ini udah bukan rezeki kita, udah itu aja titik gitu. Dan teman saya ini yang 2 marah-marah sama saya sih, saya diem aja, udah ini bukan rezeki kita, udah gitu aja. Suatu hal yang di luar prediksi juga kayak gitu loh. Di luar prediksi juga. Iya, mereka marah-marah, mau nuntut secara hukum dan lain-lain. Tapi nggak iso, saya sih diem aja lah, ngapain gitu kan. Ya, hal-hal seperti itu, Mas. Hal-hal seperti itu yang kita harus percaya gitu bahwa itu kalau kita melakukan seperti itu ya Allah nggak ridho gitu. Benar. Jangan tabu. Kita seorang pengusaha, entrepreneur, jangan tabu membahas hal-hal yang seperti ini gitu. Kadang-kadang teman-teman ngomongnya kalau masalah bisnis, kadang-kadang ngomongnya seakan-akan tidak ada hubungannya dengan Tuhan gitu, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang seperti itulah. Ini saya tuh nggak bisa gitu. Gimana pun juga
ya situ hubungannya. Karena Gitu rezeki yang loh. ngatur bukan bisnis kita, yang rezeki yang ngatur ya Betul. yang ciptakan kita juga. Betul. Nah ini jangan tabu Nah, membahas itu gitu. Harus ya kita omongkan bahwa pola iki mm, mm. iya gitu. Pola pikir seperti ini juga yang harus kita tanamkan juga, apalagi di masa masa krisis kayak gini, Mas ya. Masa krisis kayak Hmm. gini juga juga ini juga di luar prediksi kita. Kalau nggak kehendaknya dari Allah SWT nggak akan terjadi juga. Ini Iya, menjadi proses iya, iya. pembelajaran ya, Mas ya. Jadi kalau dari uh, pemaparan jenengan bahwa Hmm. kita harus mencari juga bahwa ini proses kita untuk belajar dan sebagainya, Iya, menata iya, iya. tetangga. Ini pengalaman kita yang mungkin bisa kita bagi dan kemungkinan besar nggak tahu nih mungkin beberapa tahun ke depan bisa jadi terjadi kayak gini ya. Betul, betul, Mas. Betul. Bener. Bisa aja gitu kan. Bahkan bisa Bisa lebih aja. parah kita nggak ngerti gitu. Ya. Soalnya soalnya kita lihat gini Mas. Di Hmm. masa kayak gini itu mau nggak mau itu orang dipaksa untuk masuk ke industri 4.0. Mau nggak Hmm. mau. Hmm. Mau nggak mau. Nah ini Iya, proses iya, iya. pembelajaran yang mungkin yang contoh aja kayak sekolah ya, kursusan ya. Kursusan yang Ya. dulunya itu harus datang ke rumah dan sebagainya. Sekolahan juga kayak gitu. Iya, Sekolahnya harus iya. pembelajarannya dulu datang, mau nggak mau sekarang harus online. Benar, benar, benar. Pertemuan yang dulu kita harus ketemu dan sebagainya, wah sekarang kita nggak bisa ketemu, nggak bisa kumpul. Mau nggak mau harus online. Iya, Nah iya, iya, iya. ini juga dipaksa juga. Termasuk ini juga kita ketemu tools yang sekarang kita pakai itu terpaksa juga Mas, kita nggak bisa sharing sharing ilmu yang bisa kita kumpul-kumpul dan sebagainya. Mau nggak mau kita harus belajar untuk online. Betul, Nah betul, ini Mas, proses betul. ini ini mindset bahwa memahami ini proses pembelajaran ini juga juga yang harus kita tanamkan ya Mas ya, Iya, iya, di iya. yang harus kita miliki gitu. Betul, betul. Nah, Benar, artinya benar. saya pun ngomong seperti ini bukan terus kita ini ahli ya Mas, enggak, kita Ya, sama-sama belajar, termasuk ke Mas Yayan saya juga belajar, ke Mas Sigit, ke Pak Sigit saya juga belajar. saya juga Jadi banyak belajar juga. dan luar biasanya Mas, ini terus terang ya, luar biasanya teman-teman Kediri ini, Masya Allah gitu, teman-teman Kediri kalau ya itulah kita lihat teman yang dilihat di apa yang digambar di flyer itu Masya Allah gitu, di situ ada Pak Wahyu, pengusaha Kubah, Ya, yang perjuangannya juga kita tahu dia gitu kan. luar biasa. Dulu beliau sampai benar-benar mulai dari minus ya malahnya katanya. Iya, lah iya, Mulainya dari minus. Nah itu dari minus. pengalaman yang luar biasa juga ini. Ini termasuk ombak COVID ini juga menjadi pengalaman terbesar buat kita semua Mas ya, untuk belajar gimana kita harus fight. Betul Gimana Mas, harus fight. betul. Nah, Nah, jadi kayak misalnya teman-teman UMKM, walaupun kemarin kan ada yang bilang nih, Mas sekarang kalau mau apa namanya bisnis masker, itu ya. saingannya udah banyak, kita udah telat dia bilang gitu kan. Saya udah telat kalau Mm. dulu awal-awal mungkin rame, kalau sekarang udah telat gimana Mas? Piye? Loh, tapi prakteknya masker pun ini masih banyak peminatnya walaupun saingannya Ya, banyak gitu kan. Mas Yayan juga tahu kebutuhannya kan. besar Mas. Ya, saya ngambil ke situ karena kebutuhannya masih sangat besar, bahkan trennya mungkin di Kediri, kalau kita main di Kediri mungkin masih belum begitu Mungkin terasa, tapi ya belum begitu terasa. Tapi kalau tapi kita kok di luar gitu kan. di luar itu terasa Mas. Itu Di terasa luar terus kemudian bahwa kita pakai CIO gitu kan, kita ya, iklankan sedikit gitu, yes. ya Ini Masya Allah gitu kan. Masya Allah trennya. bisa Jadi besar. kalau tadi kita riset juga kan, kelas itu kita riset dulu Mas ya. Jadi kalau masker Kita dulu. sendiri yang masih trennya di Jawa Timur itu Surabaya. Di Surabaya itu trennya masih tinggi sekali. Terus kalau di secara nasional ya, secara nasional itu paling terbesar permintaan di Banten Mas. Oh, Masya Allah. Di Banten. Ya, ya, ya. Kedua Depok kalau nggak salah. Depok. Ya. Dari Depok. Ini Mas Terus Yayan ketiga Bali. diumumkan nggak apa-apa nih di Nggak Banten sama di masalah Mas. Depok. Karena ini riset, semua bisa tahu nih, semua bisa tahu juga nih. Semua bisa tahu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pivot ya, istilahnya pivot, beralih kayak Mas Yogi, dari awalnya konstruksi beralih ke hand sanitizer,
Saya sendiri juga beralih harus ke masker. Nah, ini Nggih. marketnya masih sangat sangat besar sekali. Jadi Iya, iya, iya. jadi pasti akan nemu. Jadi berarti optimisme juga perlu juga ya kita kita itu. Nah itu Mas, izin bertanya Mas, untuk mengubah mindset Mas yang Doni. sebelumnya seorang pegawai menjadi seorang Mhm. entrepreneur bagaimana ya caranya? Wah ini menarik ini Mas. Ah, Gimana mengubah mindsetnya menjadi pegawai, awalnya seorang pegawai menjadi seorang hmm. entrepreneur. Bagaimana nih caranya? Iya, iya. Sebenarnya ini Mas Yayan jawab ya bisa kan dulunya Mas Yayan juga pegawai kan? Iya Mas. Lah iya. Sebenarnya sih yang penting ini mohon izin Mas Doni. Mas Doni ini sahabat saya juga yang insya Allah yang di Ngurah Mas Doni nggih. Mas Doni ini sebenarnya dia juga pernah bergerak di kafe kalau nggak salah Mas Doni ini. Artinya Oke. semua itu mindset itu mau kita pegawai, mau kita entrepreneur, kalau yang namanya rezeki kita ada di mana, itu bisa aja jalan sih kalau saya ya Mas ya. Mungkin mohon maaf pendapat saya mungkin agak-agak berbeda dengan yang lain. Tapi saat kita tahu misalkan tidak apa ya, artinya gini, tidak sekeras itu kok merubah pikiran kita gitu, tidak sesusah itu gitu. Enggak terus apa ya, enggak susah kok merubah cara pikir yang dari pegawai terus kemudian ke entrepreneur. Susahnya di mana? Saya juga bingung. Iya Mas, ini diskusi ya teman-teman. Mungkin gini Mas, mungkin gini. Terkadang kan ada pegawai yang mungkin ini mohon maaf nih, mungkin dia di balik meja, terus di situ kan berkutat pada ruangan yang itu aja, besok itu lagi, besok itu lagi, besok itu lagi. Dengan kebiasaan seperti ini, dengan kita yang kita terjun kayak bisnis ini Mas ya. Ini kan naik turun, bahkan ini sampai harus tiarap, sampai minus dan sebagainya, sampai terus kayak gitu kan. Polanya kan akan berbeda juga. Mungkin ini mungkin yang perlu dipahami. Apa namanya, teman-teman ingin tahu gimana cara mengubah mindset yang punya rutinitas menjadi kita bisa fight di anu seperti itu. Gimana mungkin? Nah, gitu jadi sih, kalau Mas. itu menurut saya sih lingkungan juga berpengaruh. Jadi ya, bener. kita kalau bisa setiap hari ketemu dengan lingkungan orang-orang yang entrepreneur, ya kan? Terus kemudian yang kedua, yang namanya entrepreneur, pengusaha itu harus punya mentor, Mas. Ya. Itu harus punya mentor. Itu kalau menurut saya udah hukumnya udah harus mutlak. Ya, kita harus punya mentor, siapa yang kita bisa selalu ajak diskusi, dan dia memang mentor ini memang apa ya, memang sudah terbukti gitu, sudah teruji bahwa bisnis di tangannya dia ini bisa berhasil. Bisa besar. Nah, satu. Tapi yang paling utama adalah kita coba dulu, lompat dulu. Kita lompat dulu dari kotak ini, dari kotak kenyamanan kita jadi pegawai gitu loh. Iya. Kalau nggak kayak gitu kita nggak akan mulai-mulai. Maksud saya tadi nggak akan tahu juga. Nggak akan tahu juga. Iya. Maksud saya tadi saya bertanya, susahnya di mana? Itu maksud saya memotivasi Mas Doni biar Mas Doni segera keluar gitu loh dari situ. Ya benar. Itu perlu perjuangan, Mas. Jadi gimana menjadi pegawai terus harus terjun, awalnya penghasilan per bulan kita dapat, terus harus terjun, terkadang juga nggak dapat apa-apa, sempat juga nggak dapat penghasilan, pasti juga pengalaman juga. Yang ya itu benar sih kata Mas Yogi juga bahwa yang terutama adalah lingkungannya. Kembali lagi, lingkungan itu yang membentuk kita seperti apa. Kalau ibarat kita itu tanaman, kita menjadi tumbuh seperti apa itu tergantung tanahnya. Tanah itu adalah lingkungan kita kan Mas ya, gitu ya Mas ya. Betul. Itu yang harus kita cari mungkin. Perlu mencari tanah-tanah yang kita menjadi tumbuh, nggak hanya menjadi itu aja, tapi menjadi yang lebih besar mungkin ya. Masya Allah. Itu ada pertanyaan lagi tuh Mas kayaknya Mas. Ya itu apa? Bagaimana mulai bisnis dengan modal minimal? Modal minimal. Ini kalau boleh tahu Mas Ardian di bidang apa dulu nih? Basic bisnisnya di bidang apa? Basicnya apa? Kalau bahkan ada bisnis yang memang tidak modal sama sekali juga ada. Kalau mau nggak modal sama sekali juga ada. Banyak sih sekarang ini. Tanpa modal juga banyak ini sekarang. Iya, dropshipper kayak atau apa gitu. Ya, bener, dropshipper juga bisa. Jadi YouTuber mungkin bisa kayak
Atta Halilintar. Atta Halilintar juga bisa. Terus memainkan itu aplikasi Fiverr itu juga bisa, kita jualan di Fiverr. Ya kan, itu malah tanpa modal. Lumayan $5 pakai dolar kan bayarnya. Itu lumayan pakai Fiverr. Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ya mungkin ya. Fiverr ya. Aplikasi Fiverr.com itu. Jadi dia semacam marketplace, tapi dia menjual jasa. Oh, ngerti Mas Yayan ya? Jadi di marketplace kan kita tahu misalnya kita mau nyari apa nih, nyari baju, nyari apa, itu kan ada di situ. Kalau di Fiverr kita jualan jasa, misalkan di situ nyari jasa untuk menulis, atau jasa untuk bikin video, atau jasa untuk gambar, atau desain grafis dan lain-lain. Dan di situ ada nilainya, Mas. Ada harganya $5 sampai $10. Ada kalau yang sudah jago itu bisa sampai $60 kayak gitu. Oke. Wah, itu menjadi solusi untuk saat ini, Mas. Misal nih, betul. Sebagai misalnya masih jadi sebagai pegawai, terus harus mau nggak mau harus di PHK atau gimana, nyari pekerjaan, kayaknya di kondisi kayak gini juga sulit juga nih kayak gitu. Nah, ini pekerjaan freelance seperti itu menjadi solutif juga ini. Wah, itu solutif nih. Aplikasinya namanya apa, Mas? Fiverr ya? Fiverr. Fiverr. Oh, itu. Ada Upwork juga, Mas. Fee-nya juga tinggi. Aplikasi Upwork. Wah, lah ini ada solusi juga dari Mas Nafi. Jadi kalau mau nyari apa namanya? Usaha yang modal minimalnya apa? Modalnya modal tenaga sama niat berarti. Baik, minimalnya itu kan parameternya harus jelas ya, parameter. Iya gitu benar, nggak harus uang loh modal itu. Nggak harus uang. Niat dan kita bisa apa juga bisa menghasilkan juga gitu kan. Benar. Tapi terima kasih, salut banget yang udah nanya. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Poin penting yang wajib kita miliki sebagai entrepreneur itu apa sih, Mas? Mindset yang membunuh entrepreneur di musim seperti ini apa saja sih, Mas? Nah, mindset apa yang membunuh entrepreneur seperti ini? Apa Mas? Poin penting dulu ya. Poin penting tadi yang sudah saya sebutin tadi. Jadi insya Allah kalau kita Muslim, kita harus percaya bahwa cara mencari rezeki itu sudah ada bimbingannya gitu loh. Sudah ada bimbingannya, dan Allah sudah menjanjikan bahwa dengan melaksanakan misalkan sholat tahajud, sholat duha, sedekah yang besar, itu kunci. Berbuat baik ya, berbuat baik itu poin pentingnya. Di luar tadi yang sebutkan yang 5 tadi, selain attitude, kejujuran, loyal, integritas, komitmen, itu juga poin tambahan, itu penting juga gitu. Itu penting juga. Ya, cuman tapi kan orang tuh sulit ya Mas yo, gak bisa kita ini langsung terus baca seperti itu gitu kan. Cuman kalau mau jadi entrepreneur itu mau sukses ya itu tadi. Nah, terus kalau tadi yang kedua apa untuk mindset, bisa ditambahkan lagi mindset apa yang harus dimiliki. Nah, mindset yang membunuh entrepreneur di musim seperti ini apa aja sih Mas? Mindset yang membunuh entrepreneur ya kita gampang ceklek ya gitu ya. Pesimis kita gampang ceklek, pesimis, gampang bosan gitu kan. Padahal kalau sebuah bisnis, misalkan kita cuma menjalani 3 bulan bangkrut, kemudian selesai kita bikin bisnis baru lagi, kemudian dia bikin bisnis lagi, kemudian dia bangkrut lagi di bulan ke-7 misalkan, terus dia bikin bisnis lagi sampai dengan 15 bulan misalkan, terus bangkrut lagi, terus dia bikin bisnis lagi, terus belajarnya kapan gitu kan? Iya kan? Ilmu ini yang penting ya. Berarti ilmu harus bertambah itu ya. Mindset nggak mau tambah ilmu ini yang bisa bikin hancur ini. Yang penting kan konsisten gitu kan? Konsisten. Kita jalani terus, ayo ojo patang menyerah. Kalau memang udah jatuh itu tadi, kita cari mentor yang di bidangnya, kita cari orang yang capable di bidangnya, dan ya kita minta inilah minta pendapat ya dari teman-teman sekitar. Yang paling penting minta itu ya ke
ke yang di atas gitu loh. Itu udah mutlak gitu ya. Minta petunjuk ya. Saya minta petunjuk gimana Heeh. kita bisa dapat dapat pencerahan lah di kayak gini. Iya. Dan sekali lagi mohon maaf, ini jangan sampai tidak dibahas oleh para motivator siapapun terkait masalah rezeki gitu loh, terkait masalah hubungan kita sama yang di atas. Kadang-kadang Ya. tabu, kok dibikin tabu itu kenapa gitu. Padahal itu kunci utama kita dalam menjadi seorang Ya. pengusaha itu ya itu gitu. Ya. Itu Saya teman-teman, juga sering itu. ketemu dengan teman-teman yang apa namanya sekarang ini udah berhasil di bisnisnya ya, salah satu kuncinya ya situ sih. Jangan lupa bahwa kita itu siapa gitu. Ya, Ya. goalnya bisnis seperti apa. Bahkan ada yang beberapa teman cerita itu bahkan sepertiga perusahaannya, saham perusahaannya itu disodakokan semuanya. Masya Tapi Allah. setelah berapa bulan 10 kali lipat dia dapat. Iya. Sepertiga nilai perusahaan itu gila banget. Nah, itu sih, benar sih Mas. Masya Allah, Oke. Masya Allah. Itu ada Nah, pertanyaan lagi, Mas Margiono. Mas Yogi, bagi pemula dan nggak ada modal, bagaimana cara memisahkan uang pribadi dan uang usaha? Padahal uang pribadi pun juga minus. Waduh. Ini guyon apa bisa lagi Mas? Gimana uang pribadi memisahkan uang pribadi dan perusahaan, tapi uang pribadi minus. Gimana Mas? Ya intinya sekali lagi mau memisahkan itu kan dengan caranya apapun terserah ya. Mau buka rekening sendiri-sendiri atau gimana itu terserah. Tapi sekali lagi Mas Margiono, kita itu walaupun nggak ada modal, tapi kita punya niat, itu bisa gitu jalan bisnis. Jadi kalau kita belum jalan-jalan, ya itu artinya kita nggak niat gitu aja. Ya kan? Kita bisa jadi reseller, kita bisa jadi dropshipper, ya kan? Tanpa modal, kita cukup yang penting kita ngomong ya, kita didilan sama yang punya produk biar tidak terjadi riba, karena kalau kita dropshipper kita nggak ngomong sama yang punya, itu kemungkinan tuh kalau nggak salah bisa riba ya. Dan kita hindari hal-hal yang berbau-bau seperti ini, karena kalau menurut Ustadz Khalid Basalamah, kesuksesan itu bisa dalam bisnis ya, kita jaga masalah 3. Jadi satu adalah masalah modalnya ini harus halal, kemudian yang kedua adalah sistem berbisnisnya juga harus halal, yang ketiga adalah produknya harus halal. Ini 3 ini harus dipegang dalam kita melaksanakan bisnis. Jadi yang satu modalnya didapat harus dengan cara yang halal, yang kedua sistem yang dibangun juga harus sistem yang baik, sistem yang halal, artinya sistem yang tidak menzolimi siapapun, karyawan kita, partner kerja kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah produk yang kita jual ini harus produk yang halal. Ini sistem, insya Allah 3 ini kita laksanakan, insya Allah barokah. Yang kita cari kan barokah itu Mas. Ya benar. Kalau barokah insya Allah nanti juga akan nambah juga, meskipun minus akan agak tambah-tambahan juga gitu kan. Mohon ini ada pertanyaan. Mohon pencerahannya Mas Yogi. Fokus pada satu bisnis yang kita kuasai dan dilakukan pengembangan, diversifikasi produk atau menambah bisnis baru. Nah, fokus satu bisnis atau melakukan pengembangan atau menambah bisnis baru. Gitu maksudnya Mas ya. Benar, saya baca lagi. Mohon pencerahan. Fokus pada satu bisnis yang kita kuasai dan dilakukan pengembangan, diversifikasi produk atau menambah bisnis baru. Nah, ini kadang-kadang saya sendiri juga kadang-kadang kalau bisnis yang pertama ini sudah bisa jalan, bisa kita tinggal, ya, bisa kita otomatisasi tinggal. Saya akan melakukan pengembangan bisnis baru. Biasanya ini yang saya lakukan. Nah, pengembangan tetap jalan kita kembangkan tetap. Jadi kita sudah misalkan kita memulai bisnis ini, terus kita lihat ini prospek sampai dengan katakanlah 10 tahun ke depan ini prospek, ya wis kita kembangkan. Dan kalau kita bisa, misalkan pikiran kita nyampe ya, ya kita coba kita kembangkan, kita bikin perusahaan baru. Kalau pikiran kita nyampe, modal kita nyampe gitu ya, kita bikin perusahaan baru. Tapi kalau yang satu ini kita belum kuat, misalkan pikiran kita belum kuat, tenaga kita belum kuat, ya kembangkan dulu ini yang pertama nih. Sampai target yang dicapai sudah tercapai gitu, sampai goalnya ini tercapai. Gitu. Oke, ini menarik.
Kalau sama-sama jalan, artinya sama-sama prospek, nggak apa-apa, jalanin aja dua-duanya gitu. Ini juga proses pembelajaran. Nanti kalau misalkan jalan dua-duanya, berarti yang jadi tantangan adalah kita gimana caranya memilih orang-orang yang pas, orang-orang manajemen yang pas, yang bisa dipercaya, yang jujur, ya kan? Kan ini kuncinya. Kalau kita nanti udah pengembangan, tetapi kita nggak bisa memilih orang-orang yang pas, bisa jadi nanti yang kedua ini juga bisa bangkrut, gitu kan? Bisa fraud, bisa ada kecurangan di situ. Ya kan? Atau mungkin kalau kita nyampe pikiran kita, tenaga kita jalani dua-duanya, kita sendiri dulu yang harus turun. Awal-awal, ya kan? Kita sendiri dulu yang harus turun. Itu. Tapi ya itu tadi ya, ini pertimbangan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, karena sejauh ini saya pun pernah mengalami seperti itu tadi yang dibilang. Jadi ini saya lihat sudah hampir jalan, kemudian saya mencabang. Tapi kalau saya pernah mengalami yang satu bangkrut juga pernah, tapi mengalami yang dua-duanya jalan juga pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kuncinya itu gini Mas, ini menarik nih mindsetnya. Gimana kita bisa membaca prospek sampai 10 tahun ke depan. Prospek jadi harus dimiliki juga ini. Bisnis itu ada masanya loh. Benar. Iya toh, bisnis itu ada masanya. Katakanlah misalkan nih, kita ambil contoh sekarang pabrik rokok ya, pabrik rokok A ya. A ini sudah jalan sampai 30 tahun ke depan, sampai berapa tahun nih udah bisa kayak gitu. Terus kemudian sekarang masa seperti ini ada Mas, vape ya. Ada vape. Vape ini yang dimana coba di Google itu kalau nggak salah dengan munculnya vape ini penjualan pabrik rokok bisa turun sampai dengan 10-20%. Ya. Gitu kan. Nah, terus itu kalau juga mempengaruhi. Lah kalau itu nanti terus-terusan diganti apa gak bangkrut itu nanti pabrik rokok. Ya, benar. Gitu kan. Jadi kenapa sampai 10 tahun ke depan itu adalah batas minimal kalau menurut saya. Batas minimal trennya. Ada trennya gitu. Atau mungkin trennya dan prospeknya dan sebagainya, kita harus sebagai entrepreneur kita juga harus bisa melihat ke depan itu dan satu lagi yang tadi dari kata Mas Yogi yang menarik juga, delegasi ya, istilahnya setelah prospek itu gimana cara kita mendelegasikan, misal kita ada 2 bisnis atau 3 bisnis, tapi kalau pendelegasinya bagus ya saya rasa juga akan jalan semuanya ya. Ya. Jadi memang ini gini Mas, tantangan kita hari ini adalah apalagi zaman sekarang ya, terus terang aja kita nyari orang jujur, ini campuran ya, kita mix ya, jujur, pinter, kan harapan kita kan ini, jujur, pinter, soleh. Ya kan, kita mencari karyawan kan ini harapan kita, jujur, pinter, soleh, terus kemudian pekerja keras. Attitude-nya, pekerja keras. Attitude, tambahin satu lagi, attitude juga. Gitu kan. Nah, nyari kriteria 5 ini digabung jadi satu orang, itu kan nggak gampang ya. Nggak mudah juga nyari kayak mudah gitu. Gitu kan. Paling banyak itu pengen gajinya besar, laya-laya, nggak begitu banyak kerjaan itu. Padahal pengusaha ini nyarinya ini lengkap, komplit. Kadang-kadang kalau kita dapat 5 komplit ini, kita bayar agak sedikit di atas rata-rata, kita juga berani, misalkan dapat 5 komplit ini. Tapi kadang-kadang dapatnya yang soleh, jujurnya nggak dapatnya soleh, jujurnya dapat, kerja kerasnya enggak, gitu kan? Ya benar. Terus bisa jadi pinternya nggak dapat, gitu kan? Repot. Nah, padahal kalau kita mau posisi mencabang seperti tadi, yang kita butuhkan yang pertama untuk membuat bisnis yang baru ini kan adalah topnya kan, ya manajer lah ya, manajernya kan. Lah manajer kan nggak mungkin kita cari orang yang kemampuannya ecek-ecek gitu kan? Ya benar. Itu kan, ya harus kalau minimal kita memenuhi 5 kriteria ini kan. Soleh, kalau ini saya ya, soleh, jujur, pekerja keras, pinter, attitude. Oke. Etika kepimpinan ya, attitude kepimpinan. Sampai duwe anak buah tapi attitude-nya nggak oke yo, kurang asem yo. Waduh.
pengen gebuk iya ya kan? pengen dibuang aja gitu. Iya kan, kalau misalkan dikasih tahu ngeyel, Oke. terus Wah, berani melawan pimpinan kan ya repot mas. heeh, benar. Ini ada pertanyaan lagi Ya, dari ya, Pak Akbar Nugroho. Alhamdulillah sementara perusahaan saya masih bisa jalan untuk 1 sampai 2 bulan ke depan. Yang jadi masalah bahan baku produksi saya selalu mengikuti kurs dolar, sementara kurs sulit diprediksi. Bagaimana menghadapi situasi yang belum bisa diperkirakan seperti saat ini? Sementara harga jual sudah kontrak hingga Desember. Wah, ya, ya. gimana menghadapi situasi yang nggak bisa diperkirakan untuk bahan bakunya, sedangkan kontraknya kan nggak bisa fleksibel ya mungkin. Ya, ya, ya. Ini Pak Akbar Berarti Nugroho ini apa Pak Nuryanto ya? kayaknya sih gitu Pak dari fotonya ya. Nuryanto nggih. Ini anggota Kadin nih kayaknya ya. Nah, pengurus nih, Masya Allah. Pengurus Kadin nih. Tolong dong dikeluarkan lagi dong pertanyaannya sama Pak Sigit. Aha. Gini, jadi gini kalau saya boleh saran, selama masih punya modal, modal yang lain, beralih saja Pak ke bisnis yang lain Pak. Karena kalau masalah kurs itu, masalah kurs dolar itu nggak ada jaminan buat kita para pengusaha yang ada di Indonesia. Kecuali kalau saya sih maunya bisnis itu aman-aman gitu loh. Nggak terpengaruh kurs, nggak terpengaruh inflasi dan lain-lain tuh. Soalnya ini berhubungannya sama kurs dolar ini repot gitu. Nggak stabil mas ya soalnya. Nggak stabil. Kestabilannya nggak bisa. Nggak jelas. Nggak jelas. Jadi kalau memang masih punya modal, harusnya beralih aja Pak Nur kalau saya sih ya. Tapi ini diskusi ya Pak Nur. Saya atau mungkin bisa menggurui. Itu kalau dilihat dari kontraknya malah bisa dinegosiasi di kontraknya. Di kontraknya ya. ada pasal yang dimana kursnya dimasukkan bahwa ya, itu bisa. Edidum ya istilahnya kan, jadi ada kursnya itu edidum ya. Itu di kursnya itu jadi naik turunnya itu bisa dimasukkan ke situ. Kalau memang kontraknya dimasukkan kan lebih aman ya rasa. Kalau memang itu. Tapi kalau posisi kita ini yang lemah ya Kak Iso Mas Yayan. Misalkan posisi kita adalah posisi kita yang menjualkan gitu kan. Mereka yang beli ya susah juga kita untuk nego. Ya benar. Apalagi pasar ya. Pasar juga nggak bisa diprediksi juga ya. Marketnya nggak bisa diprediksi juga. Kalau memang kontrak itu sesuai dengan penerimaan market juga nggak bisa di itu ya. Ya. Ya, tapi itu sebenarnya kalau saya jadi Pak Nuryanto, wah saya bingung juga loh kondisi seperti itu Mas Yayan. Beneran nih. Apalagi kayak gini nih. Apalagi kayak gini nih kondisinya. Aduh. Apalagi. Tapi kalau misalkan ini ya, misalkan si partner koleganya itu dia sama-sama memahami dengan kondisi kita. Ini kondisi kita lagi musibah seluruh dunia ini. Tolonglah kita sama-sama lah. Nah itu mungkin oke diajak negosiasi kayak gitu ya. Cuman kalau kita misalkan partner kita adalah orang yang bergaya Jepang, bergaya ini ya susah juga ya. Dia nggak mau tahu juga. Amerika gitu nggak mau tahu. Nggak mau mahamin. Kontrak. Nggak mau mahamin kontrak gitu. Tapi kalau koleganya mahamin, insya Allah masih aman itu. Masih aman. Wah, tapi biasa. Soalnya mungkin koleganya itu juga butuh duit juga gitu kan Mas. Ya benar sih. Apalagi kondisi kayak gini tuh gimana caranya kita itu dapat cash ini juga sulit juga nih untuk saat ini. Akhirnya banyak orang tega ya. Oke. Ya gitu Mas. Soalnya menyelamatin cashnya sendiri-sendiri ini. Aduh. Ini alhamdulillah ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Mohon pencerahan Mas Yogi untuk bisnis yang produksi suatu produk ketika permintaan menurun, sedangkan produksi mesti terus berlanjut. Karena bila dihentikan maka mesti meliburkan karyawan. Kalau terus produksi maka akan overstock yang ujungnya ganggu cash flow kita. Langkah yang tepat kondisi seperti ini seperti gimana? Coba yang pertama boleh tolong dimunculkan lagi yang pertama. Ya. Jadi sebelumnya mungkin Pak Budi Nur Ahmad
permintaan menurun itu karena kan gini ya, bisnis itu ada supply ada demand ya. Ada supply ada demand. Nah, waktu Pak Budi tadi misalkan dia memproduksi, kan dia awalnya kan harus melihat dulu nih kebutuhannya, demand-nya seberapa besar gitu kan. Ya. Ya kan, demand-nya seberapa besar baru dia berani memproduksi. Nah, terus pada saat produksi apa namanya? Demand-nya menurun ini. Demand-nya menurun gitu kan. COVID kayak gini kan semua permintaan Semua pasti akan turun drastis ini. Ada beberapa dan ini memang pilihan gitu ya. Mohon maaf Pak Budi, karena kondisi seperti ini adalah kondisi yang semuanya berdampak. Dan ini pilihan mau apa namanya, kalau mau produksi terus karyawannya diliburkan, ya Anda rugi. Pilihan pertama. Kalau mau karyawan diliburkan mengurangi produksi, ya ini aman. Gitu kan? Aman. Terus ini tinggal Anda aja yang memilih. Ini kalau menurut saya udah masalah hati, karena kemarin kami pun memulangkan yang tadi saya cerita ke Mas Jayan, tanggal kemarin kita tanggal 24 itu memulangkan karyawan, itu juga hal yang sakit buat kita gitu, berat gitu loh. Jadi dan itu pilihan kita. Nah, kalau misalkan kita tetap membiayai karyawan, sedangkan kita juga bangkrut, terus kita membiayainya dari uang mana gitu kan? Ya benar. Dari uang mana, sedangkan pemasukan aja udah nggak ada. Jadi ini sebuah pilihan sih menurut saya Pak Budi, karena semua orang saya yakin nggak akan tega gitu kan untuk memecat karyawan, untuk mem-PHK karyawan. Itu saya yakin enggak lah, apalagi kita orang Kediri, orang Jawa gitu kan, nggak pikir ada nurani itu masih kita pakai. Nah, kalau kita ngotot dengan kondisi seperti itu tadi Anda akan rugi. Nah, Anda siap nggak rugi seperti itu? Saya kira nggak ada yang siap kan kondisi rugi, terus apalagi nanti uang pribadinya ketarik lagi kan, ya jangan kan gitu. Sampai keluarga di apa namanya? Dikorbankan gitu kan. Dikorbankan lah. Kan jangan ya, gitu kan. Ini pasti juga berat juga ini Pak. Di ombak COVID ini, wah ini hal seperti ini membuat dilema kita semua ya Mas. Apalagi bisnis semua. Wah, alhamdulillah luar biasa, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang mau nggak mau kita jadi tahu nih kondisinya teman-teman seperti apa, apalagi di masa COVID kayak gini itu bagaimana. Dan saya rasa mindset yang tips mindset yang dijelaskan sama Mas Yogi ini, wah luar biasa. Ini harus suatu hal yang harus kita pegang juga kalau kita sebagai entrepreneur. Gimana kita bisa fight, intinya kita bisa survive sampai belum tahu nih. Kalau prediksinya Mas Yogi sampai kapan Mas Yogi? Ada sebagai ada prediksi nggak Mas Yogi? Sampai kira-kira sampai kapan ini berhentinya? Lihat dari apa ya? Yang positif corona itu juga semakin meningkat, nggak malah menurun, meningkat ya. Iya makanya saya juga prihatin ya. Tapi dalam hal ini mau menyalahkan pemerintah juga jangan, ya kan? Jangan. Kita mulai dari kesadaran diri kita sendiri nih. Nah, kalau kondisinya masyarakat kita masih nggak aware, artinya mereka masih nggak peduli, ya bisa jadi sampai bisa 2 tahun bisa. Waduh. Who knows gitu kan? Iyalah. Aduh, bakal banyak yang bangkrut ya Mas. Masyarakat kita kalau sudah ngerti gitu, oke gitu. Nah, hal ini salah satu yang saya ingin kritisi, Mas Yayan. Misalkan kita ingin melakukan kegiatan sosial gitu ya, kita ingin semprot-semprot disinfektan seperti kemarin Kadin juga mengadakan acara ya, penyemprotan disinfektan, dan kita Kadin Awards gitu kan. Cuman itu kan waktu itu kan kita benar-benar kita batasi, bahkan pengurus Kadin pun tidak semuanya kita undang gitu kan. Jadi kita minimalisir, kemudian duduknya juga kita jauh-jauhkan. Nah, sekarang banyak juga yang orang ingin melakukan kegiatan sosial,
tetapi dia mengumpulkan massa gitu kan. Ya benar. Nah itu kan ya apa sebenarnya jangan gitu loh, jangan. Jadi kalau terus habis itu dia foto-foto pakai salaman apa loh gimana kita social distancing kok kita mau salaman gimana sih? Gitu kan. Gak usah kita kalau mau kegiatan massa, yuk undang aja sedikit aja. Terus gak usah rame-rame pengumpulan massa semprot-semprot. Janganlah, sama aja kita nyemprot, tapi kita juga mengumpulkan massa. Terus gimana? Kita ketularan juga sama teman-teman kita. Ya benar. Itu yang saya mau Soalnya sih. yang ngerinya juga kita nggak tahu tuh loh siapa yang kena ini. Siapa yang positif, siapa kita nggak tahu. Bahkan di Kediri kayaknya sudah ada, Mas ya, yang tanpa gejala sudah ada ya. Belum tahu saya belum tahu. Yang kalau di kota kan udah ada kan di kota. Oh iya. Kalau di kabupaten masih belum tahu juga seperti apa. Ini kondisi kayak gini juga kita nggak tahu. Masalahnya kondisinya ya Bismillah lah. So, intinya dari ini gimana kita bisa fight, gimana kita bisa survive minimal kalau dari artikel-artikel yang saya baca paling enggak sampai akhir tahun ini minimal bisa fight sampai akhir tahun ini, dan sampai paling enggak bulan Januari ini baru mulai recovery, belum tentu juga ya, jadi sampai tahun depan masih kondisi kayak gini juga tantangan juga. Agak berpikir juga paling enggak kita itu loh yang kata Mas Yogi tadi, pembelajaran gimana kita harus belajar, gimana kita harus fight, gimana kita harus mencari peluang yang lain. Nah ini terkait peluang nih Mas Yogi, ini saya promosi sedikit nih, besok kita akan jaga webinar lagi, insya Allah dengan Pak Abu Mirza. Kali ini materinya cukup menarik sekali. Karena apa? Besok pagi insya Allah kita jam 8 pagi ya, kita akan sharing lagi, yaitu peluang dan strategi bisnis di era COVID-19. Nah, di era COVID-19 ini pasti ada bisnis yang jatuh, tapi tidak bisa mengungkiri juga ada bisnis yang tumbuh. Contoh di kesehatan, kalau udah bisnisnya kesehatan, pasti dia akan tumbuh juga kan Mas. Tapi ada juga beberapa bisnis yang juga tetap tumbuh di era seperti ini. Nah itu seperti apa peluangnya, apa strateginya untuk bisa tetap tumbuh di ini. Nah ini insya Allah besok Pak Abu Mirza akan sharing bersama kita. Tapi saya ingatkan lagi kepada teman-teman bahwa di sini webinarnya insya Allah free ya, insya Allah free. Tapi kita adakan donasi. Jadi saya rasa teman-teman bisa support acara ini, karena kita ngundang pemateri. Insya Allah ada pemateri nasional juga nanti Mas, ada Pak Dodi Zulkifli yang ini ahli brand, terus ada Mas Bram Facebook Ads ya, ahli Facebook Ads. Terus nanti insya Allah ada juga general manager marketingnya dari berita1.com, ada juga dari marketingnya Traveloka, ada juga dari tiket.com, dan juga ada share juga, ada juga dari Gapro Digital. Nanti kita akan bertemu juga nih ke depannya, dan besok Pak Budisman. Saya sudah ngubungin Pak Budisman, cuma diri aja ya Pak Mas. Oh gitu ya, coba nanti WA sudah, ya, coba ya. Monggo nanti kalau Mas Yogi bisa share, monggo nanti gak apa-apa, malah bagus, soalnya kan belum kenal Pak. Kayak baru kemarin kan ikut seminarnya sekali, di tim ada ikut seminar sekali, terus coba dihubungin diri doang. Tapi kalau Pak Budisman bisa sharing, wah luar biasa, ini insya Allah akan bisa membantu. Ya itu guru kita ini. guru kita. Nah, insya Allah akan banyak pemateri nasional selama bulan Ramadan ini. Jadi ini tolong lagi teman-teman, webinar ini kita adakan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terdampak corona, karena nggak bisa memungkiri, alhamdulillah kalau misal bisnis kita masih tumbuh, masih ada bertahan, tapi ada banyak sekali masyarakat mungkin yang di jualannya di pinggir jalan atau gimana, modalnya kecil, atau mungkin UKM yang tingkatnya ke bawah ya, masih kecil, itu juga akan terdampak besar sekali, dan itu butuh bantuan dari teman-teman semuanya, termasuk ilmu juga, termasuk
termasuk ilmu kita sharing juga, itu harapannya juga bisa membantu teman-teman semuanya. Tapi selain itu juga semoga dari acara ini teman-teman bisa bantu untuk berdonasi. Jadi kelasnya itu sebenarnya gratis, Mas Yogi. Cuma kita biasanya ini ada kelas teknis nanti. Waktu malamnya ada kelas teknis. Jadi ada yang motivasi seperti ini, ada itu gratis, ada kelas teknis. Nanti kita langsung pada praktisi internet marketing. Langsung ada Mas Fendi juga nanti yang mau sharing tentang ilmunya. Yaitu nanti kita bikin berbayar, cuma bayarnya untuk donasi. Cuma 25.000. Nanti semuanya kita donasikan. Alhamdulillah kita kerjasama dengan Rumah Zakat, Mas Yogi. Jadi ini acaranya support sama Rumah Zakat. Jadi semuanya donasinya kita salurkan ke Rumah Zakat. Jadi insya Allah amanah juga, nggak masuk ke kita, tapi semuanya kita salurkan ke Rumah Zakat. Nanti juga akan ada dokumentasinya juga. Jadi semoga bisa, nanti Mas Yogi kalau mau donasi juga bisa, Mas Yogi, nanti kita insya Allah. Kita salurkan juga kepada yang sangat membutuhkan, apalagi di bulan Ramadan kayak gini, berbagi, apalagi berbagi ilmu atau mau berbagi rezeki, itu akan insya Allah pahalanya akan berlipat ganda. Siap. Semoga juragan online pahalanya juga melimpah lah dengan adanya amin, ini, amin. Nah, keren lah pokoknya. Oh iya, Mas, aku boleh ini juga promo sedikit. Jadi kondisi seperti ini sebenarnya bisnis yang tidak pernah turun itu dari dulu sampai sekarang itu adalah sebenarnya bisnis sembako, teman-teman. Bisnis sembako. Ya ini beras permintaannya banyak banget ini. Betul. Beras permintaannya banyak banget ini. Nah, kadang ini kurang dilirik gitu sembako ini. Memang untungnya kecil. Di sembako ini untungnya kecil, tapi kalau kita main kapasitas besar kan gede juga. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang membutuhkan dari minyak goreng, bisa nanti pesan di Mas Yayan bisa. Nanti Mas Yayan pesan ke saya juga bisa. Boleh. Yang jelas harganya jauh dan kita bisa kapasitas besar. Bisa kapasitas sampai jutaan kita bisa. Pabrik bisa kita juga ada. Menjadi peluang nih. Ini menjadi salah satu peluang juga untuk teman-teman. Karena ini banyak orang di rumah, banyak orang masak, ya toh. Ya pastinya banyak orang yang goreng-gorengnya enggak. Ya. Oke, kalau berminat nanti bisa aja ngubungin admin, boleh, nanti ada nomornya nih tertera di atas. Bisa mengambil peluang ini, bisa lewat admin saya, nanti kita hubungkan langsung dengan Mas Uki juga boleh. Jadi siap. Di era krisis kayak gini, gimana kita efek juga kita harus saling bantu-membantu, kita saling support-menyupport, termasuk beli di saudaranya sendiri, saling membantu kayak gini juga bagus sekali. Bagus sekali. Oke, begitu teman-teman juragan online. Terima kasih Mas Yogi, ilmunya luar biasa sekali, mindsetnya dan sebagainya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan kita Bismillah kita bisa fight, kita bisa survive di ombak wabah COVID-19 ini. Amin. Paling enggak semoga bisnis kita enggak bangkrut gitu. Hanya bisa bertahan lah sampai akhir. Nah, kita akan bertemu lagi besok ya. Besok saya ingatkan lagi, besok temanya adalah peluang dan strategi bisnis di era COVID-19. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu peluang apa sih yang bisa kita dapat, strategi bisnis apa sih yang bisa kita jalankan di masa wabah atau krisis era COVID-19 ini, nah besoklah jawabannya. Tapi saya sangat berharap dari donasi teman-teman, karena ini tujuannya juga untuk membantu banyak orang. Jadi saya juga sangat ingin sekali dengan webinar ini banyak orang yang terbantu. Dari donasi teman-teman semuanya nanti akan membantu banyak orang. Ini silahkan menghubungi admin di depan, di atas untuk berdonasi berapapun akan kami terima. Atau kalau mungkin yang ingin support acara ini juga monggo bisa menghubungi admin juga. Nanti supportnya akan kita tampilkan nih di yang tulisan-tulisan di sini bisa kita tampilkan, dan nanti uang supportnya juga supportingnya juga akan kita donasikan semuanya, Mas. Insya Allah akan kita donasikan semuanya. Kita memang tujuannya kita untuk bagi dan membantu masyarakat atau saudara-saudara kita yang memang terdampak parah dari COVID-19 ini. Dan insya Allah amanah, karena kita
kerjasama lewat rumah zakat, jadi nggak kita sendiri nanti yang menyampaikan, menyalurkan, tapi melalui Masya Allah. relawan-relawannya dari rumah zakat. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Nggak saat Alhamdulillah. tadi rencananya nggak sampai 1 jam, Mas. Ini cuma 1,5 jam ini. 1,5 jam ternyata, Masya Allah. Nggak sadar kita ngobrol sampai 1,5 jam. Amin, sehat Mas juga. Siki. Ini Sehat-sehat sih, Mas Siki. oke, alhamdulillah. Oke, Oke, Mas Iman. sampai Mas Iman ini. Mas Iman, alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Yogi. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah sikap. Semoga itu tadi bukan bermaksud menggurui, tapi kita diskusi ya, Mas Yayan ya. Ya, jadi saya yakin teman-teman itu yang melihat ini juga banyak yang lebih daripada saya gitu. Jadi mohon maaf kalau dalam yang saya sampaikan ada yang salah gitu. Mungkin itu. Oke. Moga Mas Yayan. Oke. Kalau masa teman-teman yang baru nonton ini ya, mungkin nggak lihat live-nya, tapi lihat replaynya. Yang baru nonton, kalau ada pertanyaan atau apa, monggo silakan japri admin atau mungkin langsung komen di situ. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan pertanyaan-pertanyaan itu kan kami sampaikan sama Mas Yogi, dan kalau ada kesempatan lagi kita juga akan webinar lagi untuk menjawab pertanyaan itu, Mas ya, mungkin semoga juga bisa bantu teman-teman semua. Mungkin next bisa mungkin di bidang yang lain. Boleh. Nanti kita agendakan. Mungkin kalau nanti teman-teman dari Kadin, Mas, teman-teman dari Kadin ingin sharing-sharing atau apa, berbagi ilmunya, pasti kan banyak sekali dari berbagai bidang, Mas ya, dari teman-teman Kadin. Nah, itu dari berbagai bidang itu kita bisa sharing-sharing, akan bagus sekali dan akan bantu dari teman-teman semuanya ya. Ya, siap. Insya Allah. Alhamdulillah. Kita berada di ujung acara, teman-teman. Terima kasih sudah nonton webinar Juragan Online. Semoga semua yang dipaparkan ini bermanfaat, dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kami harapkan juga partisipasi teman-teman untuk berdonasi di webinar ini. Oke, saya akhiri. Terima kasih Mas Yogi kehadirannya. Selamat beristirahat. Besok harus bangun sahur dan harus puasa. Insya Allah. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di webinar berikutnya. Semoga.